Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi kami ucapkan kepada segenap sivitas Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana yang terkasih. Selamat datang dan selamat bergabung bersama kami dalam acara Ibadah Syukur dalam rangka Dies Natalis ke-12 Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana hari ini Kamis 14 Oktober 2021. Tema besar Dies Natalis Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana kali ini adalah menjura kepada kehidupan, menghidupkan harapan. Sedangkan ibadah syukur ini mengangkat tema Hope, hidup dalam doa dan pengharapan. Tema ini mengundang segenap sivitas Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana untuk menghayati hakikat diri sebagai sebuah institusi pendidikan yang senantiasa belajar dari setiap proses penciptaan dan kehidupan yang dianugerahkan Tuhan. Sekaligus berusaha memaknai kehidupan dengan keilmuan yang dimiliki, serta kesediaan berproses bersama kehidupan. Marilah kita awali ibadah kita hari ini dengan bersama-sama memuji kebesaran kasih setia Tuhan dengan menyanyikan nyanyian lagu Kasih Setiamu. Setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Selain puji dan sembah. Selain puji dan sembah Ibu dan Bapak yang terkasih, guna memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang ada di surga, melalui Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami mengimani bahwa Engkaulah sumber dan sang penyelenggara
segala bentuk kehidupan di muka bumi ini. Hari ini, kami bawa segenap sukacita dan ucapan syukur kami ke hadirat-Mu oleh karena segala berkat yang boleh kami terima daripada-Mu di sepanjang 12 tahun keberadaan Fakultas Kedokteran di Universitas Kristen Duta Wacana ini. Sudilah kiranya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah syukur kami hari ini, menyertai acara kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya melalui ibadah syukur ini, kami sebagai Sivitas Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana dapat belajar dari setiap proses penciptaan dan kehidupan yang dianugerahkan Tuhan. Kami berharap bahwa kiranya melalui momentum yang membanggakan ini, kami terdorong untuk berusaha memaknai kehidupan dengan keilmuan yang dimiliki, serta berproses bersama kehidupan. Kiranya melalui Dies Natalis ke-12 ini pula, Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana dapat menegaskan sikap untuk senantiasa menjadi duta-duta pembawa harapan, cinta, kasih, juga kabar gembira di tengah-tengah masyarakat, terutama di masa pandemik, dengan kehidupan yang penuh dengan tantangan. Demikianlah seru doa kami ya Tuhan, kiranya biarlah kehendak-Mu saja yang jadi dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku rindu pergi ke tempat Tuhanku sejak Yesus di hatiku. Aku riang gembira berjalan terus sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, segenap Sivitas Akademika Fakultas Kedokteran yang saya kasihi, sekarang mari kita datang di hadapan Tuhan di dalam doa untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah Maha Pengampun dan sumber kedamaian dikala kami terpuruk dan lesu.
Di sepanjang 12 tahun perjalanan Fakultas Kedokteran ini, kami menyadari bahwa kami masih jauh dari kesempurnaan yang kami idam-idamkan. Ya Tuhan, buatlah kami insaf dan memaklumi bahwa berkat penyertaan dan pendampingan-Mu membuat derap langkah kami semakin mantap dalam menapaki masa depan dan hidup dalam doa dan pengharapan. Jika di sepanjang 12 tahun terakhir ini ada langkah, sikap, tutur kata, keputusan, maupun kebijakan-kebijakan kami yang tidak seturut dengan kehendak-Mu atau bahkan merugikan pihak-pihak tertentu, kami mohon dari lubuk hati kami yang terdalam, sudilah kiranya Engkau ya Tuhan mengampuni kami. Ajarlah kami untuk belajar dari setiap kesalahan kami dan bergerak maju menuju hari depan yang lebih baik lagi. Ya Tuhan, ampunilah kami dan anugerahkanlah kepada kami hati seorang murid yang mau belajar mendengar Sang Kristus, Guru kehidupan, dan juga jalan kebenaran yang membawa kami kepada keselamatan. Kami mohon di dalam doa dan senantiasa mengharapkan pengampunan daripada-Mu. Amin. Sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan berita anugerah. Kita perhatikan bersama berita anugerah pada saat ini diambil dari kitab Mazmur 103 ayat yang ke-8 sampai dengan 14. Demikian sabda Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Demikian berita anugerah bagi kita. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya. Hidup sukacita di tengah ancaman. Sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan dalam badai topan. Sabdamu pedoman dalam kegelapan, jalan kami aman. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Ibu Bapa dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah, sumber segala rahmat, daripadamulah segala sesuatu berasal. Engkaulah sumber segala hikmat dan pengetahuan. Maka kepadamu kami mohon dengan segala kerendahan hati, sudilah kiranya Engkau mengutus Roh-Mu yang kudus, menerangi hati kami, membuka akal budi dan pikiran serta perasaan kami, supaya ketika kami mendengar sabda-Mu, kami bukan hanya mendengar lalu melupakannya, melainkan kami boleh merenungkannya dalam hati kami, dan atas tuntunan-Mu kami dimampukan melakukan dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Allah, dan kami bersedia untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Amin. Bacaan kitab suci terambil dari Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Shalom, selamat pagi Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sudah mendengar sabda dibacakan dari surat Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17 dan juga Roma 12 ayat 12. Kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan dengan fokus pada ayat yang ke-14b dari Yakobus pasal 4. Dan nanti kita akan menghayati Roma 12 ayat 12. Permenungan kita adalah menjura kepada kehidupan, menghidupkan harapan. Bagaimana kita bertumbuh di dalam doa dan pengharapan untuk terus melangsungkan kehidupan kita. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan pada ayat yang ke-14b dari Yakobus pasal 4 tadi, maka ada satu pertanyaan yang menurut saya menarik untuk kita renungkan di awal. Yakobus pada ayat 14 bagian B menulis begini, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudara-saudara, saya ulang sekali lagi. Satu bagian pertanyaan yang bersifat reflektif. Apakah arti hidupmu? Kalau kita merenungkan kembali, apa makna kehidupan selama masa pandemi dan kita melihat dinamika yang terjadi. Ada banyak lonjakan kasus yang mengakibatkan kematian pada manusia, dan itu terjadi serentak dan merata di seluruh dunia ini. Lalu kita ditanya, menurut Ibu Bapak, saudara-saudara, apa artinya hidup? Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mencoba memetakan apakah definisi ini sesuai dengan yang ada dalam pikiran dan perasaan Ibu Bapak. Saya tidak tahu, tapi ada beberapa definisi yang coba diangkat berdasarkan pengalaman dan juga peristiwa hidup selama pandemi. Ada yang kemudian menuliskan, kalau ditanya apa itu kehidupan,
maka kehidupan itu rasanya seperti sakratul maut. Perjuangan antara hidup dan mati. Barangkali definisi ini tepat bagi teman-teman yang betul-betul pernah mengalami dan terpapar COVID. Jadi kehidupan rasanya seperti sakratul maut. Yang kedua, kehidupan itu berarti sehat, selamat, dan menikmati hari berikutnya. Definisi ini muncul juga atas refleksi ketika Fakultas Kedokteran dan PKK mengadakan sesi edukasi dan refleksi bersama. Jadi hidup itu ternyata kalau sehat, selamat, paginya bisa menikmati hari baru, itu hidup. Ya. Dan itu berarti bahwa kehidupan itu adalah harapan untuk hidup lagi berikutnya. Nah, yang menarik bahwa kehidupan itu rasanya singkat sekali. Sakit beberapa hari, kemudian mati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita prihatin karena di antara kita, mungkin sanak kerabat saudara kita, juga menjadi korban. Sehingga apa yang ditulis di dalam ayat 14b tadi nampaknya kok benar gitu ya. Bahwa hidup itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sakit beberapa hari lalu meninggal. Atau kehidupan itu dijalani dengan keteraturan. Jadi selama pandemi lalu makna kehidupan menjadi banyak yang muncul begitu ya. Dan itu selalu berhubungan dengan bagaimana kita bisa survive. Kehidupan berarti dijalani dalam keteraturan. Orang jadi ngeh dan mau belajar bagaimana menjaga pola hidup harian. Apa yang diasup, apa yang dimakan, bagaimana saya harus beristirahat, membagi dengan aktivitas kerja secara seimbang. Kehidupan itu berarti keteraturan. Nah, tetapi kalau kita melihat fenomena kita, bahwa kehidupan itu juga bisa berarti seleksi alamiah. Siapa yang kuat imunnya, dia bisa bertahan begitu ya. Dan yang lemah, ya sudah, tidak kuat. Seolah-olah kehidupan itu alami dan terjadi seleksi di dalamnya. Nah, yang kita rasakan juga bahwa kehidupan itu sesuatu yang sangat dinamis. Cepat sekali berubah. Kadang-kadang tidak menentu. Dan persoalannya juga semakin kompleks. Kalau kita ditanya, apa kehidupan itu? Apa maknanya itu bagimu? Mungkin kita bisa berkata bahwa kehidupan itu kadang-kadang menjadi misteri. Dan yang paling berharga adalah hidup itu sendiri. Sebab ketika orang hidup, maka dia bisa memberi makna atas kehidupannya. Sungguh berbahagialah orang yang dapat mencapainya, hingga mampu pada akhirnya bersikap hormat kepada hidup dan kehidupan itu sendiri. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui perenungan dalam rangka ibadah syukur Dies Natalis Fakultas Kedokteran yang ke-12 ini, kita diajak untuk menemukan bersama perihal alasan mendasar dalam hidup. Mengapa kita perlu menjura kepada kehidupan? Mungkin di antara ibu bapak bertanya, menjura itu apa? Jadi supaya persepsi kita sama, saya mengutip ya dari definisi kamus bahwa menjura itu dari kata dasar jura menjadi menjura itu berarti sikap membungkuk ya untuk memberi hormat sambil menangkupkan kedua tangan. Jadi kalau mungkin dipraktekkan kira-kira jadinya begini. Ini namanya menjura. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ada banyak model respon ya. Ada yang memberi hormat itu dengan halo, hai, gitu. Ada yang pakai namaste. Dan menjura itu salah satu sikap ya. Jadi sikap menghormati. Ketika ada sesuatu yang dianggap lebih berharga, lebih
tinggi, lebih terhormat. Nah, kalau kita diajak untuk merenungkan, apakah maksudnya kita bersikap menjura, tetapi menjura kepada kehidupan? Maka kita akan belajar dari teks kita. Menaruh sikap hormat kepada kehidupan, itu berarti menjalani hidup dan menata kehidupan yang diberikan oleh Allah sang sumber hidup itu dengan berdasarkan kepada firman-Nya. Kalau kita lihat dalam dalam Yohanes 1 ayat yang keempat, maka kita tahu ya, dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi Allah sang sumber kehidupan itulah tempat di mana kita melekatkan diri supaya kita hidup dan mendapatkan banyak pencerahan. Izinkan saya memakai terjemahan sederhana dari teks Yohanes 1 ayat yang keempat. Dalam versi terjemahan sederhana Indonesia dituliskan begini. Di dalam diri firman itu ada kuasa yang memberi kehidupan kepada semua makhluk. Dan kuasa kehidupan itu adalah seperti terang yang bisa menerangi hati manusia. Ibu bapak dan saudara-saudara, kalau kita perhatikan dalam terjemahan sederhana ini, maka jelas dikatakan di situ bahwa firman itu bisa memberikan inspirasi dan firman itu punya kuasa yang bisa memberikan kehidupan kepada orang yang mau memperhatikannya. Itu sebabnya dalam situasi yang buruk, kita diajak untuk mari kita mencari sang sumber inspirasi dalam hidup itu. Dengan demikian, maka kita menyadari ya, ketika kita menjura kepada hidup yang melekat kepada Allah sang sumber kehidupan, maka kemudian kita bertanya lebih dalam lagi. Bagaimana kita menjalani hidup ini dengan sikap hormat kepada sang sumber kehidupan itu, agar terus-menerus dapat menghidupkan harapan akan masa datang yang lebih baik. Mari kita coba temukan caranya dengan mencari dan merenungkan inspirasi berdasarkan bacaan dalam Yakobus 4 ayat 13 sampai dengan 17 dan juga dalam Roma 12 ayat yang ke-12. Yakobus ini berbicara tentang dorongan untuk bersikap rendah hati dalam mengingat bahwa kita sejatinya bergantung kepada Allah. Ibu bapak dan saudara-saudara, ada 3 hal yang dapat kita pelajari dari surat Yakobus. Kalau tadi kita bertanya, caranya lalu bagaimana kita bisa menumbuhkan sikap menjura kepada hidup dan kepada kehidupan itu. Yang pertama, dari ayat 13 sampai dengan 14, kita diajak untuk meninjau ulang orientasi hidup kita. Meninjau ulang orientasi hidup kita. Ayat ini berbicara, apakah dalam hidup ini kita berpikir untuk mendapatkan keuntungan atau melakukan tindakan yang baik dan mulia. Yakobus memberikan teguran dalam konteks ayat ini kepada para pedagang yang sudah mengenal ajaran Injil, tetapi dalam prakteknya pada waktu itu hanya berpikir bahwa time is money. Apapun bisa, yang penting jadi duit. Ketimbang berpikir give the best for the God. Memberi yang terbaik kepada Allah. Sehingga untuk mencapai keuntungan kemudian orang rela bersilat lidah. Orang rela memfitnah. Orang rela menahan upah dari para buruh. Bagian ini ibu bapak bisa cek di pasal-pasal sebelumnya. Dan sikap yang demikian ini tentu saja jauh dari sikap yang diharapkan untuk membangun karakter Kristus dalam praktek kehidupannya. Nilai-nilai Injili yang harusnya dikembangkan adalah care, respect, compassion,
punya hati yang berbelas kasih, dan yang paling penting adalah tidak melalaikan Tuhan di dalam hidup. Padahal Yakobus katakan, tidak ada yang tahu akan hari esok. Dalam ayat 13, mungkin dikatakan besok aku akan pergi ke kota Anu berdagang setahun lalu mendapatkan untung. Siapa yang tahu akan hari esok? Tidak ada yang tahu. Dan bagian ini diperkuat di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 34. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Besok ada kesusahannya sendiri. Lalu Yakobus menandaskan dengan kalimat yang cukup menarik. Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Menarik Ibu Bapak, bahwa setiap hari kita diajak untuk melakukan refleksi, untuk meninjau ulang sebenarnya apa orientasi hidup saya hari ini dan masa datang. Nah, bagian yang kedua yang kita lakukan adalah melibatkan Allah di dalam perencanaan. Yakobus mengatakan, dalam segala rancangan katakanlah, jika Tuhan mengizinkan. Yakobus mengingatkan bahwa hidup manusia itu sejatinya terbatas, singkat, seperti uap. Maka harus dijalani dengan baik, dengan benar, dan menjadi berkat. Itu sebabnya setiap orang diajak merenungkan apa arti hidupmu. Digunakan untuk apa hidupmu? Apakah Tuhan juga dilibatkan dalam setiap perencanaan dan tindakanmu? Ibu Bapak, Yakobus menawarkan sebuah sikap andap asor dalam bahasa Jawa kepada umat, sikap rendah hati. Kalaupun sampai diberi kekayaan, kalaupun mendapat keuntungan, kalaupun diberi kepercayaan dengan kedudukan, kalaupun sampai pada level popularitas, jangan sampai jauh dan jangan sampai jatuh ke dalam dosa kesombongan lalu melupakan Tuhan. Kalau kita lihat dalam Yakobus 4 ayat 6b, maka Yakobus mengingatkan, Allah menentang orang yang congkak dan mengasihani orang yang rendah hati. Lalu dalam ayat 16 ditekankan lagi, bahwa memegahkan diri dalam kecongkakan itu adalah sikap yang salah. Jadi sehebat apapun sebuah perencanaan, capaian, prestasi, jika Tuhan tidak mengizinkannya, maka semua itu tidak akan terjadi. Seharusnya Tuhan dilibatkan dalam setiap perencanaan baru. Lalu kita bisa berkata, seperti yang Yakobus anjurkan, jika Tuhan mengizinkan kami akan berbuat ini dan berbuat itu. Nah, yang ketiga, Ibu Bapak dan saudara-saudara, cara yang ketiga adalah jauhi tindakan dosa dalam perencanaan masa depan. Yakobus mengingatkan bahwa tindakan dosa itu pada hakikatnya bukan setelah perbuatan itu keliru lalu mendatangkan sandungan bagi orang lain terjadi. Tetapi sejak perbuatan itu akan dilakukan, sejak perbuatan itu dirancang di dalam pikiran, itu sudah bisa menjadi dosa. Jadi jika ia tahu berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, maka ia berdosa. Itu yang Yakobus kunci di dalam ayat yang ke-17. Ibu Bapak, kita bisa membandingkan catatan Yakobus ini dengan Matius 15 ayat 19 misalnya. Dari hatilah timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Artinya, baru merancang saja, merancang berbuat jahat pada orang lain, itu sudah berdosa. Apalagi kalau sampai dilakukan. Itu sebabnya saudara-saudara, Yakobus sangat kuat mau berbicara tentang bahwa menjadi pengikut Kristus itu harus punya karakter yang khas.
Yang pertama-tama adalah sadar atas segala tindakan dan perbuatan sekarang yang akan berdampak di masa datang. Yakobus menganjurkan, jauhilah segala perbuatan yang berangkatnya didasari hawa nafsu atau kepentingan duniawi, sebab itu hanya akan membawa pada kebinasaan. Sebaliknya, libatkanlah Tuhan dalam rancangan yang akan menunjukkan kepada jalan kebenaran dan kehidupan yang baik. Dan pasti di dalam Tuhan kita tidak akan mengalami kekecewaan. Jadi betapa pentingnya dalam hidup ini mengarahkan diri kepada Tuhan, Sang sumber kehidupan, Sang Sabda yang hidup, yang menuntun setiap orang dalam jalan kehidupan dan kebenaran. Saudara-saudara, masa depan yang berpengharapan disediakan bagi mereka yang percaya kepada Allah, Sang sumber kehidupan itu sendiri. Kalau demikian, lalu hal-hal apakah yang menjadikan kita berefleksi bersama sebagai Fakultas Kedokteran pada usia yang ke-12 tahun ini, kita bersama-sama mau menjura dalam rasa syukur dan melekat kepada Allah Sang sumber kehidupan itu. Meskipun kita sadar sampai hari ini kita masih berada dalam pergulatan dengan pandemik dan juga mungkin tuntutan pengembangan fakultas kedokteran yang semakin hari semakin berat. Persiapan reakreditasi, merancang pembangunan kampus 2, dan seterusnya. Saya ingin mengajak segenap warga Fakultas Kedokteran, kalau tidak keberatan, kalau hari ini hadir dan ada chat di kanal YouTube, silahkan segenap sivitas akademika menuliskan refleksi masing-masing. Hal apakah yang akan dilakukan untuk menjura dalam rasa syukur dan itu ditujukan kepada Allah? Silahkan, boleh dilakukan. Ibu Bapak dan saudara-saudara, sementara mungkin Ibu Bapak boleh mengetik di fitur chat untuk menuliskan refleksi masing-masing secara pribadi. Mari kita coba terus menghayati apa sebenarnya arti hidup ini. Dari Yakobus dan dari surat Roma, setidaknya kita diajak untuk belajar, melihat ulang secara khusus perjalanan Fakultas Kedokteran hingga tahun ke-12 ini. Maka kita akan jelas melihat bahwa Tuhan mengizinkan dan menyertai Fakultas Kedokteran UKDW menjadi alat kemuliaannya melalui dunia pendidikan. Yang kedua, bahwa setiap pencapaian yang terjadi hingga usia yang ke-12 tahun ini kiranya makin menjadikan kita, Fakultas Kedokteran, menghayati, benar melayani dengan kasih, melayani dengan sikap rendah hati, semata-mata karena sadar jika Tuhan tidak mengizinkan, maka Fakultas Kedokteran tidak bisa berbuat ini dan tidak bisa berbuat itu. Yang ketiga, ada tugas perutusan yang terus harus kita hayati sebagai Fakultas Kedokteran. Dalam situasi yang serba dinamis, unclear, serta makin kompleks persoalannya, yakni terus menemani para mahasiswa, generasi muda milik Tuhan yang berproses membantu mereka menemukan dirinya, menemukan panggilan dirinya, hingga bisa melihat hari depan yang berpengharapan melalui jalur profesi dokter. Dari Roma 12 ayat 12, kita diingatkan yang keempat, mari kita terus menjalani kehidupan ini dengan bersukacita dalam pengharapan. Sabar selama menghadapi situasi yang berubah-ubah dan mungkin kadang-kadang menyesakkan. Dan di atas semua itu kita didorong untuk terus melekat kepada Allah di dalam doa yang tekun.
pada akhirnya belajar dari Injil, surat Yakobus, dan juga surat Roma, kiranya menguatkan Fakultas Kedokteran UKDW. Betapa pentingnya disposisi diri itu dilakukan terus setiap tahun, dengan memaknai terus apakah arti hidup Fakultas Kedokteran. Supaya dengan demikian, kita senantiasa dibukakan oleh Allah untuk melihat hari depan yang penuh harapan. Selamat melakukan disposisi diri di usia yang ke-12 tahun ini. Tuhan menyertai Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana, kiranya menjadi berkat dan teruslah melekat kepada Allah Sang Sumber Kehidupan, sebab di dalam Dia ada pengharapan akan masa depan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di tengah sukacita kami merayakan Dies Natalis FK UKDW hari ini, kami ingin membawa dalam doa beberapa permohonan kepadamu. Ya Tuhan, kami mohon kiranya Engkau memberkati segenap usaha dan karya kami, segenap lapisan masyarakat Indonesia, guna menekan laju pandemi COVID-19. Semoga dalam waktu dekat, kami dapat mendengarkan perkembangan positif dari penanganan COVID-19, baik di Indonesia maupun di dunia secara luas. Ya Bapa, teruntuk FK UKDW, tempat kami bekerja, berkarya, dan mengabdikan ilmu, kompetensi, dan segenap kemampuan kami mohon kiranya Engkau akan selalu membimbing derap langkah FK UKDW di masa-masa yang akan datang. Kiranya FK UKDW senantiasa tanggap dan proaktif dalam menjawab segenap permasalahan terkait kesehatan bagi bangsa Indonesia. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Kristus, Putra Allah, saat ini kami ingin berdoa untuk kampus dan seluruh sivitas Universitas Kristen Duta Wacana. Kiranya Engkau tidak putus-putus menganugerahkan kebijaksanaan, kasih, sukacita, dan pengharapan kepada pihak pimpinan, yayasan, PA, PPA, dan segenap mahasiswa, serta alumni Universitas Kristen Duta Wacana. Secara khusus kami berdoa untuk rencana pembangunan kampus 2 Universitas Kristen Duta Wacana di Sedayu. Kiranya tangan Tuhan tidak terlalu jauh untuk ikut campur tangan dalam segenap usaha tangan-tangan kecil kami. Kiranya suatu hari mimpi kami ini bisa menjadi kenyataan jika semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Selanjutnya, kami juga ingin berdoa bagi tiap mahasiswa aktif yang saat ini sedang belajar di Universitas Kristen Duta Wacana secara daring.
Kami mohon kiranya Engkau sudilah menolong mereka dalam menjalani masa perkuliahan di semester gasal ini. Semoga mereka bijaksana dalam menggunakan waktu belajar dengan sebaik-baiknya. Kiranya Tuhan memberkati setiap orang tua yang ada di belakang mereka dengan segala berkat kesehatan, kesejahteraan, kemakmuran, dan kedamaian. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, kami ucapkan syukur untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa, kiranya kasih-Mu tidak pernah terlalu jauh untuk memeluk negeri kami, agar bangsa kami semakin hari semakin berkembang, menjadi bangsa yang semakin maju, beradab, adil, damai, dan sejahtera. Ajarkanlah kami untuk ikut memberi kontribusi nyata demi bangsa Indonesia yang lebih baik lagi. Kiranya pengabdian kami melalui Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana semakin mendekatkan kami untuk menjadi insan-insan Duta Wacana yang mengabdikan diri kepada masyarakat sebagai tenaga kesehatan dan penyalur berkat Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati segenap lapisan pemerintahan mulai dari tingkat tertinggi hingga tingkat terendah. Di masa pandemi ini, kami mohon kiranya Tuhan kuatkan kami sebagai anak bangsa untuk mau berbagi keprihatinan dengan warga negara Indonesia lainnya. Ya Tuhan, demikianlah segenap doa kami. Kami serahkan semua doa ini kepadamu. Kami mohon, kiranya kehendak-Mu lah yang jadi. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Amin. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya
kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Saudara-saudara yang dikasihi segenap warga Fakultas Kedokteran UKDW, mari kita akan mengarahkan diri kepada Tuhan dan menerima pengutusan serta berkat dari Tuhan. Mari kita lanjutkan dan wujudkan tugas serta panggilan kita sebagai insan-insan duta wacana dengan keyakinan kita bahwa Tuhan senantiasa memberikan pertolongan dan kasih Kristus telah menganugerahkan kepada kita kehidupan yang terus diperbaharui. Tetaplah setia dalam doa dan pengharapan, kiranya kehendak Tuhan sendiri yang menjadi dan terjadi dalam diri Fakultas Kedokteran UKDW. Arahkan hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang mengatasi segenap pengertian akan melindungi hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Kiranya berkat dari Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Haleluya. Amin. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Jika sungguh berserah dan berdoa padanya, Tuhan membuka jalan bagiku. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Ku mencari wajahnya, maka malam pun cerah. Tuhan membuka jalan bagiku.
Dengan demikian, ibadah pengucapan syukur dalam rangka Dies Natalis ke-12 Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana telah usai. Kepada seluruh pendukung acara dan pelayan ibadah syukur ini, kami sampaikan penghargaan dan kami ucapkan terima kasih atas pelayanannya dalam ibadah ini. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi segenap sivitas Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana dalam ibadah ini. Semoga ibadah syukur ini memberkati kita sekalian. Selamat berkarya di tempat kerja Anda masing-masing, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, terapkan protokol kesehatan dengan ketat, dan jangan lupa bahagia. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, sampai jumpa.